Pak Darmadi tadi menyampaikan salah satu insight yang menarik terkait dengan bottom up. Kemudian tadi Pak Nono juga menyampaikan terkait dengan kondusivitas di dalam negeri. Untuk tahun 2026, seoptimis apa Pak? Ya, terima kasih pertanyaan. Saya langsung nyambung dari apa yang dikatakan Pak Nono dan ini sebenarnya sama ya. Saya rasa dunia khususnya Indonesia membutuhkan dua kestabilan. Stabilitas ekonomi, stabilitas politik. Dan ketika trickle up effect yang dilakukan oleh Pak Prabowo yaitu taking care orang-orang yang besar marketnya di bawah ini akan baik. Dan Anda bisa bayangin kalau pemerintah mempunyai semangat untuk membangun 3 juta rumah. Kalau satu rumah kita ngomong aja harganya 100 juta aja, itu 300 triliun. Uang akan membanjir, bergerak seperti Pak Ara tadi katakan, itu bergeraknya akan kenceng. Nah tadi Pak Ara tadi mention FLPP tahun ini kan digenjot sampai 350 ribu ya, which is very small dibandingin 9,9 juta itu. Jadi jangan terlalu berharap 9,9 juta ini selesai masalahnya. Ini mungkin masalah 10-20 tahun gitu. Tapi keinginan pemerintah untuk ambil ancang-ancang untuk mulai ini sesuatu yang kita harapkan. Dan kalau sampai di ujung nanti di 2025 dan ada hasil yang sangat baik dari program ini akan menjadi semangat untuk bisa maju di 2026. Jadi bagi saya ini tantangan bagi kita. Nah, saya cover satu hal penting sekali. Pemerintah ini saya melihat sangat sigap ya. Ada 3 bagian yang kita mesti lihat. 1, pengumpulan data. Ini pemerintah dapat data 9,9 juta ini. Data ini kadang-kadang tahun lalu tuh ada yang sempat ngomong 12 juta. Jadi pemerintah tuh based on data yang dikolek dari institusi-institusi, asosiasi-asosiasi 9,9 juta. Pemerintah ketika mengumpulkan data, pemerintah harus melakukan tugas yang lebih challenging berikutnya yaitu membaca data. Dan apa yang dilakukan pemerintahnya Pak Prabowo, mereka membaca data. How to stimulate orang-orang dari masyarakat berpenghasilan rendah untuk bisa stimulasi ekonomi. Dan yang terakhir setelah membaca data mengambil tindakan dan mereka lakukan. Belum setahun mereka lakukan. Bagi saya ini bagus. Kalau kita nanti di penghujung 2025 kita mendapatkan hasil yang kurang bagus sesuai yang kita inginkan, berarti ini ada kesalahan di baca data tadi. Jadi baca data itu mesti dirapihkan. Nah, satu poin yang saya mau share menarik karena dari sesi pertama, sesi kedua kita ngomong memang fokus ke masyarakat berpenghasilan rendah. Kita harus tahu ada golongan di Indonesia generasi yang namanya generasi milenial dan Gen Z. Jumlahnya itu 50%. Jadi kalau penduduk Indonesia 280 juta, ada 140 juta Gen Z dan milenial yang juga beririsan dengan masyarakat berpenghasilan rendah. Dan saya melihat khususnya DKI Jakarta, dia sudah mulai sangat progresif. Ambil contoh rumah di bawah 2 miliar itu bagi masyarakat yang beli rumah pertama kali, itu banyak sekali kemudahannya. Dan saya pikir ini menarik sekali karena secara PPNDTP kita juga udah menikmati. Cuman saya ingatkan PPNDTP itu berlaku untuk semua rakyat. Kalau milenial itu harus dipikirkan karena PPNDTP sampai saat ini kan sampai 2026. Saya nggak yakin pemerintah akan terus continue PPNDTP, itu nggak menarik. Tapi PPNDTP harus dipikirkan untuk orang yang beli rumah pertama, nggak usah 2 tahun, 2000. Selama dia belum bisa beli rumah pertama, apalagi dia kategorinya milenial, dia harus dibantu. BPHTB juga di bawah 2M ya. Pemerintah di DKI saya melihat sudah membantu. PBB di bawah 2M juga dibantu. Cuman poin saya adalah gini nih, itu rumah tapak. Tapi begitu menyinggung apartemen itu batasannya nggak 2M, 650 juta ke bawah. Jadi sebenarnya ada segmen generasi milenial dengan Gen Z yang kerja di perkotaan ini, mereka membutuhkan perhatian yang khusus dan mereka adalah orang yang serius mau beli rumah. Kapan orang mau beli rumah? Very simple, orang mau beli rumah ketika mereka mau berkeluarga. Itu pasti gitu. Dan orang-orang yang mau berkeluarga itu adalah generasi milenial umur 28 sampai 44 atau Gen Z di bawah itu. Jadi saya pikir pemerintah memikirkan masyarakat berpenghasilan rendah, tapi nanti beririsan juga dengan teman-teman kita ini. Kalau teman-teman kita ini tidak dijaga dan mereka lebih banyak sewa dibandingkan mau beli properti, mereka akan kesulitan 10-20 tahun lagi. Karena kalau kita flashback ke belakang harga properti tidak pernah turun, setuju? Ada yang nanya saya, Pak Dar, apakah harga properti bisa turun? Hanya ada 3 hal yang membuat harga properti turun. 1, kalau tanah di Jakarta harganya turun. Kita tanya Pak Nono, tanah di Jakarta bisa turun nggak? Saya sangat yakin dia nggak yakin bahwa itu bisa turun. Yang kedua, harga properti bisa turun kalau UMR bisa turun. Saya sangat yakin kalau kita turunin UMR banyak masalah yang lain lagi. 3, harga properti bisa turun kalau construction cost bisa turun. Construction cost banyak berhubungan dengan US dollar, tidak gampang turun. Oleh sebab itu makin lambat generasi kita membeli properti untuk dia pakai tinggal,
mereka akan kesulitan untuk mempunyai properti di masa-masa yang akan datang. Dan itu poin yang harus kita juga perhatikan. Oke, ini adalah masukan untuk milenial dan juga Gen Z.